Oke, Sasa. Aku jadinya pakai Google Colab juga biar mudah aja nanti ya untuk mengikutinya. Oke, langsung saja. Di sini kan dari case kamu kan diminta untuk tentukan bilangan prima antara 1 sampai 100 ya. Nah, sebelum kita lakukan perulangan dulu, sebelum looping, itu kita harus tahu dulu karakteristik dari bilangan prima itu sendiri. Nah, yang kita tahu, bilangan prima itu bilangan terkecilnya itu kan 2 ya. Kemudian bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, setelah kita tahu 2 ini, kita tinggal membuat suatu fungsi untuk melakukan pengecekannya. Nah, di sini aku akan coba jelasin dari awal dulu ya sebelum pembuatan fungsi. Misal sini anggap saja ada n ya dengan nilai 4 lah. 4. Nah, sekarang ini lakukan pengecekan. Apabila bilangan prima terkecil lebih kecil dari 2, maka bilangan itu bukan bilangan prima. Kan if n lebih kecil dari 2, maka print bukan bilangan prima. Else apabila dia ternyata lebih besar dari 2, nah kita akan lakukan yang ini, bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini kita bisa menggunakan range nih. Berarti range-nya apa? Berarti range-nya kan seperti ini ya. Berarti range-nya nanti range-nya itu 2 sampai bilangan n kayak gini saja langsung ya. Berarti kan dia gini, for i in range 2 sama n. Nah, ini kalau bisa kita lihat dulu saja isi dari ini apa, i gitu ya. Kita coba jalankan. Harus tahu dulu dari range ini apa yang keluarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia itu range-nya itu dari 2 sampai 3. Nah, kita bisa lihat ini bilangan yang tampil di sini yang dapat dari range ini itu merupakan bilangan di antara 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 1 dan bilangan itu sendiri itu nggak masuk. Satunya kan 1 jelas nggak masuk ya. Ini kan n-nya kan 4 ya. N-nya kan 4. Nah, makanya sini tidak masuk angka 4-nya. Jadi cuman antara saja nih. Ya, di antaranya saja. Oke, berarti kita sudah dapat ini. Lalu apa yang akan kita cek di sini? Nah, nanti kita ketahuin yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti kan apabila selama dari range ini ada bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan lain, maka dia bukan bilangan prima. Nah, kita akan seperti ini. If apabila i ya, pakainya maksudnya n, kita modulus dengan i apabila n ya, apabila n di modulus 1, modulus i sama dengan 0. Artinya apabila n habis dibagi dengan i ya, kita print bukan bilangan prima. Ini kita break. Nah, kita coba jalankan. Nah, saya bisa lihat ya, kenapa dia sini hasilnya bukan bilangan prima, karena 4 itu kan bisa dibagi dengan 2. Nah, kita kasih sini 5, maka seharusnya apa yang terjadi? Kosong ya, nggak ada, karena memang sini kita tidak ada kondisi lain. Oke, setelah ini selesai, kita bikinlah ini, kita bikin fungsinya def is prima n ya. Nah, ini kita coba saja. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir ini kita kasih false, return false, karena dia bukan bilangan prima. Ini juga return false. Kalau return nggak perlu break ya, karena dia sudah keluar. Return false. Nah, kemudian ini juga tidak perlu else. Ini bisa di sini. Jadi kenapa else tadi tidak perlu ya, karena dia apabila masuk ke sini dia sudah keluar gitu. Makanya tadi else tidak perlu ya.
Nah, kemudian di sini di akhir, di luar for ini tandanya apabila ternyata selama proses ini tidak ada bilangan yang habis dibagi dengan bilangan i, ya, maka kita return false. Return true. Nah, sinilah nilainya benar. Ini kita bisa coba cek lagi di sini, misalkan print is prima dari 2 terus apa lagi 2 3 turut 2 3 4 misalkan 5. Nah, apa yang terjadi kita lihat apa nih, is prima is not defined. Nah, ini saya lihat ya, hasilnya benar 2 3 4 5 true false true, karena hanya 4 yang bukan bilangan prima. Oke, setelah ini selesai, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita bikinlah ini, kita lakukan perulangan dari sini dengan range 1 sampai 100. Pakainya apa? Pakainya for i in range 1, langsung bisa stop 100. Kita berarti ini 101 deh tuh ya berarti, karena kalau misalnya kita kasih 100 dia berarti sampai 99 doang. Kita coba print i nya kosong, coba ya, saya ingat saya seperti coba. Nah ya, karena dia indeks awalnya itu 0 di sini. Nah, jadi kita bisa seperti ini, kita bisa lakukan sini size gitu 100 misalkan, kita kasih range ke 1 sampai dengan size plus 1, dan lagi. Nah, ini sudah benar dari 1 sampai 100 ya. Nah, begitu ini sudah selesai, kita tinggal panggil saja nih fungsi ini. Nah, tadi kan cuma menampilkan ya, oke, berarti tinggal gini aja, kita hapus ini, tinggal if is prima, apabila nilai ke i itu merupakan bilangan prima, maka kita print i and, nah seperti ini kita jalankan. Nah, dapat ya, dari 2 3 7 11 dan seterusnya ya sampai 97. Ini sudah selesai nih. Nah, kemudian yang akan kita lakukan apa sekarang? Membuat flowchartnya ya. Flowchart, flowchart pakai sini. Oke, sekarang untuk ini ya, untuk flowchartnya. Untuk flowchart kalian bisa cek di sini untuk dokumen-dokumennya ya. Yang kita pakai nanti mungkin cuman decision, kemudian input output kemungkinan. Oke, selesai. Apa ya tadi, proses pembuatan flowchart tentu saja kayaknya ribet ya. Saya coba tadi untuk alurnya itu kayak agak ribet. Ini sudah aku pikirkan gimana lebih mudah dibaca ya. Nah, ini kapan batu juga cara bacanya gimana. Jadi cara bacanya nanti ya dari mulai sini. Dari mulai ini kita akan masuk ke sini. Nah, ini itu kan kita dapat dari sini nih. Nah, ini kita melakukan perulangan itu untuk mengecek satu-satu dari 1 sampai ke 100 ya. Itu nanti ada di sini. Nah, yang seterus sama false-nya apa? Nah, yang seteru ini berarti selama looping ini berjalan. Nah, pasti dia ke true. Kalau ini selesai dia berhenti. Nah, pada saat dia true, pada saat looping ini berjalan di dalam sini ya, berjalan, kita melakukan pengecekan nih. Nah, ini dari fungsi sini ya, kita masukkan ke fungsi tadi. Ini dan seterusnya. Nah, di sini yang terjadi, kita melakukan pengecekan di sini. Apabila n-nya di bawah 2, berarti kan dia bukan bilangan prima ya, sudah dipastikan. Maka kita kembalikan dia, kalau dia nilainya true, kita kembalikan dia ke looping utama. Nah, kalau ternyata dia false, ternyata dia lebih dari 2, baru kita lakukan lagi di sini perulangan. Perulangan yang mana? Yang ini, untuk mengecek apakah bilangan yang dimaksud itu merupakan bilangan prima atau enggak.
Nah, di sini selama looping ini berjalan itu dari 2 sampai n, anggaplah misalkan n yang sekarang itu adanya 4 ya. Selama ini 4 gitu, dia kalian akan lakukan pengecekan. Misalnya dari 2, berarti yang i yang pertama di sini ada 3 ya, 3, kemudian dari 3 dia turun. Apabila masih di dalam looping, dia turun, dicek. Apabila n dibagi dengan sisa bagi ini modulus itu hasilnya 0, artinya nanti apabila n habis dibagi dengan i ya, kalau dia false, dia akan melakukan pengecekan lagi untuk mengecek nilai setelahnya nanti. Misalkan di sini i yang saat ini misalkan ada 3 ya, di sini 3. Nah, kemudian pada saat dia false, dia lakukan lagi di sini, dan i nya sekarang ini yang keempat. Nah, seperti itu. Nah, kalau ternyata semisalnya di dalam ini ya dia true, maka kita kembalikan lagi ke proses utama. Karena apa? Karena bisa dipastikan nilai dari suatu bilangan tersebut merupakan bukan bilangan prima. Ya, di sini ada penjelasan juga. Ya, bisa dipastikan dia bukan bilangan prima kalau ternyata dia habis dibagi selain 1 dari bilangan itu sendiri. Oke. Nah, pada saat kita melakukan pengecekan ini semua, kita cek ternyata di dalam bilangan tersebut itu tidak ada yang bisa dibagi ini kayak gini caranya. Kalau misalnya di dalam suatu perulangan itu anggap aja ada range 1 sampai 10 ya di sini. Apabila selama 1 sampai 10 itu ternyata nggak ada n habis dibagi bilangan selama i ya, artinya ini di luar looping, maka tampilkan n. Nah, yang kayak gini nih output ya, maka tampilkannya n sama seperti ini. Nah, yang kayak gini n. Pada saat dia selesai n, kembalikan ke looping. Nah, di looping sini baru dicek lagi satu-satu. Jadi yang ini yang awalnya dari 1 ya, ini dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, aku ingin coba tambahkan itu saja. Ini memang flowchart sih pembuatannya agak lumayan rumit sih memang ya. Kalau yang belum terbiasa, aku sendiri juga belum terbiasa ya, karena jarang membuat flowchart seperti ini. Jadi ini aku harap bisa membantu lah. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan tanyakan aja ya. Oke, itu saja. Terima kasih.